Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita masih mendongeng lagi, Kang. Ya, gimana Kang Marco? Iya. Dongengan saya kali ini adalah tentang burung dan ikan. Burung dan ikan. Iya. Burung Iya. dan ikan ya. Ya, jadi ceritanya gini nih, Kang. Di sebuah hutan ini di negeri dongeng gitu ya. Hiduplah seekor burung dan seekor ikan yang keduanya bersahabat dengan sangat erat, dengan sangat baik ini. Tetapi persahabatan keduanya ini tidak terjadi serta-merta, melainkan karena ada sebuah kejadian yang mengubah segalanya bagi mereka berdua. Awal mulanya seperti ini. Pada suatu siang hari ini di sebuah sungai yang airnya cukup jernih, ada ikan yang sedang kesana kemari berenang untuk mencari makanan seperti biasanya. Nah, setelah si ikan ini lelah berenang ke sana kemari, maka si ikan ini menuju ke tepi sungai. Dan kebetulan di pinggir sungai itu ada pohon ceri. Si ikan ini melihat pohon ceri lalu berpikir, mungkin buah itu kalau saya makan ini rasanya enak. Nah, maka si ikan ini berusaha untuk meloncat dari dalam air agar bisa mencapai buah ceri ini. Berkali-kali melompat ini si ikan, tetapi seberapapun kuatnya lompatan ikan ini tidak mampu menjangkau buah ceri yang ada di atas pohon ini. Berkali-kali seperti itu. Nah, kemudian di tengah usahanya sedang melompat-lompat seperti itu, si ikan ini melihat di atas itu, di angkasa ada seekor burung yang sedang berterbangan ke sana kemari. Lalu di dalam hatinya si ikan mengatakan seperti ini, ya Tuhan, kenapa Engkau tidak memberi aku sayap sehingga aku bisa terbang seperti burung itu, sehingga aku bisa memetik buah-buahan yang aku inginkan. Itu ikan berbisik dalam hati seperti itu, setengah menggerutu gitu. Nah, kita tinggalkan dulu ini ya, si ikan yang sedang menggerutu. Nah, di angkasa ini seperti tadi saya bilang, ini ada seekor burung yang juga sedang berterbangan ke sana kemari, dan si burung ini kan memiliki pandangan yang cukup tajam, ini matanya tajam. Maka dengan ketajaman matanya ini si burung ini melihat di dasar sungai itu ada cacing-cacing yang sedang bergeliatan. Seperti kita tahu bahwa burung juga suka makan cacing, kan. Maka si burung ini berusaha untuk menyelam ke dasar sungai dan menyelam untuk mendapatkan cacing-cacing itu. Tetapi berkali-kali si burung ini berusaha untuk terjun ke dalam air dan merenang, menyelam juga tidak bisa. Yang ada hanya basah kuyup dan lelah. Lalu dicobanya lagi. Nah, maka si burung ini kembali lagi ke dahan pohon. Juga sama, sambil menggerutu. Di dalam hatinya berbisik, ya Tuhan, kenapa Engkau tidak beri aku sirip dan ekor seperti ikan, sehingga aku bisa menyelam ke dasar sungai dan aku bisa memakan cacing-cacing itu. Nah, ini akhirnya si burung dan si ikan ini sama-sama menyadari kekurangannya. Maka singkat cerita, si ikan dan si burung ini terjadilah dialog. Si ikan bertanya kepada si burung, saya lihat tadi kamu kelihatannya berusaha menyelam dan berenang ke dasar sungai, tapi kamu tidak bisa. Oh iya, aku juga tadi melihat kamu berusaha untuk melompat-lompat ke atas dahan pohon untuk mengambil buah ceri, tapi kamu juga tidak bisa ya. Oh iya, berarti nasib kita sama gitu kan. Kenapa kita tidak kerjasama saja? Maksudnya gimana? Burung, kamu kan bisa terbang, kamu ambilkan buah ceri itu untuk saya. Dan kamu kan tadi butuh cacing, aku akan menyelam ke dasar sungai mengambilkan cacing-cacing itu untuk kamu. Bagaimana? Oh, bagus, itu ide yang bagus. Oke, kalau gitu kita lakukan dengan kemampuan kita masing-masing. Maka si burung segera terbang untuk mengambil buah ceri dan dikumpulkan, lalu diberikan kepada ikan. Dan ikan pun berkali-kali menyelam ke dasar sungai mengambil cacing-cacing lalu dikasihkan kepada si burung. Nah, sejak saat itulah si burung dan si ikan ini bersahabat dengan baik karena kedua-duanya bisa bersinergi tanpa merendahkan dirinya masing-masing, tanpa mengeluhkan keadaannya masing-masing.
Jadi dua makhluk yang berbeda, satu adalah makhluk angkasa yang bisa terbang dan satu adalah makhluk air yang bisa berenang dan menyelam. Kedua-duanya bersinergi, bersahabat dengan baik. Ini bagaimana Kang, menurut Kang Paijo, fenomena burung dan ikan yang akhirnya bersinergi dan menjadi teman baik? Terima kasih Kang Maco, ceritanya sangat menginspirasi, sangat menggugah kita sebagai ciptaan makhluk Allah yang paling sempurna. Sebenarnya ketika cerita itu diilustrasikan dengan hewan dan hewan ini bisa bekerja sama, terus tadi yang sangat terkesan adalah tidak saling merendahkan tetapi mereka memuliakan sesuai dengan kapasitas, kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga terkabullah apa yang menjadi hajatnya mereka berdua, kan, seperti itu. Cerita ini sebenarnya bisa kita obrolkan bersama. Bagaimana kita hidup ini memang tidak bisa kita berdiri sendiri, Kang. Apapun kehebatan kita, apapun kemampuan kita, skill kita, kalau memang tidak bisa bersinergi dengan orang lain, saya yakin kita juga tidak ada apa-apanya, kan, seperti itu. Nah, perkara tadi sebenarnya kalau dalam Al-Quran ini disebut tangawun, tolong menolong sebenarnya. Jadi memang dalam Al-Quran juga sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tolong menolong ini sebenarnya diserukan atau diperintahkan oleh Allah untuk kita gemar membantu orang lain dan gemar untuk menolong orang lain. Itu sebenarnya itu. Dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Baihaqi juga Rasulullah SAW bersabda seperti ini: barang siapa yang membantu kebutuhan orang lain akan mendapatkan 73 ampunan. Satu ampunan adalah mendapatkan kebaikan dari semua masalah. Sedangkan yang 72 akan ditinggikan derajatnya, kan. Ini kan luar biasanya bahwa tolong menolong ini atau tangawun ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pahalanya juga luar biasa. Oke nih Kang Paijo, selain hadis yang disampaikan oleh Kang Paijo tadi, masih adakah keutamaan dari tolong menolong ini, Kang? Oke Kang Maco, ini Al-Ghazali malah membagi ada 5 keutamaan, Kang. Gitu. 5 keutamaan membantu orang lain. Yang pertama, ketika kita membantu orang lain itu akan mendapatkan pahala. Sama saja pahalanya seperti orang perang, kan. Gitu. Jihad gitu. Ini kan luar biasa. Ini pahalanya sama seperti orang jihad atau orang perang, kan, seperti itu. Terus yang kedua, bahwa mereka akan dapat pembebasan ketika disiksa di neraka, kan. Gitu. Iya. Dan yang ketiga, bahwa setiap langkah orang yang membantu orang lain ini, Kang, ini yang perlu kita catat bersama-sama. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semuanya. Ketika kita membantu orang lain, setiap langkahnya akan diberikan pahala 70 kebaikan dan akan dihapus 70 keburukan. Ini yang ketiga menurut Al-Ghazali. Terus yang keempat, dosanya itu akan dihapus seperti bayi yang baru lahir. Kalau bayi yang baru lahir kan pasti suci, kan? Suci ya. Belum mengenal dosa, belum mengenal apa, apalagi kan belum balik dan sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah ketika membantu orang lain dan ketika itu kok meninggal, gitu ya. Jadi meninggalnya ketika membantu orang lain lah, gampangannya seperti itu, maka akan masuk surga tanpa hitungan amal, kan. Gitu. Tidak dihitung amal kamu berapa, pokoknya langsung saja masuk surga. Tidak dihisap gitu ya. Intinya tidak dihisap, tidak dihitung amal kamu berapa sehingga menyebabkan kamu bisa masuk surga, kan, seperti itu. Gitu. Ini adalah 5 keutamaan menurut Imam Al-Ghazali, membagi 5 keutamaan apabila kita itu mau membantu seperti cerita burung dan ikan itu tadi. Ini yang sekelumit cerita Kang Maco. Mungkin ini sekedar untuk sharing saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, terima kasih nih Kang Paijo, ini cukup jelas ya. Jadi intinya kita hidup itu memang tidak bisa sendiri. Kadang kita membutuhkan orang lain dan mungkin orang lain pun kadang membutuhkan kita. Jadi memang kita memiliki kemampuan, spesifikasi keahlian yang berbeda-beda. Burung memang spesifikasi keahliannya memang terbang, tapi dia pun kadang membutuhkan ikan yang memiliki spesifikasi kemampuan untuk berenang dan menyelam. Sama seperti kita lah, manusia
kita memiliki profesi yang berbeda, skill dan kemampuan yang berbeda-beda, tetapi intinya kita saling membutuhkan untuk saling melengkapi. Betul. Dan dalam konteks Islam, seperti tadi ada istilah ta'awun atau tolong menolong, maka disitulah letaknya kemuliaan tolong menolong. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Paijo. Semoga memotivasi dan menginspirasi kita semua untuk saling tolong menolong, mau membantu saudara kita yang mungkin kesulitan atau saudara kita yang membutuhkan, sehingga insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tanpa kita duga. Dan tentu kebaikan itu yang kita harapkan adalah nanti yang dapat mengantarkan kita ke surga. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Barangkali begitu. Oke. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.